Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalisasi sungai bukan solusi banjir. Ini penjelasan saya. Program pengendalian banjir bukan solusi banjir, tetapi solusi dampak banjir. Selama 75 tahun, kegiatan terfokus pada struktural atau teknis. Seperti berikut kegiatannya. Pada dasarnya, kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. 1. Mengenali besarnya debit banjir yang terjadi, misalkan debit banjir kala ulang. Nah, ini dianalisa debit yang terjadi itu, debit banjir kala ulang berapa. Kedua, mengisolasi daerah genangan banjir. Jadi mengamankan daerah genangan berupa tanggul atau turap pancang beton. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, dan sodetannya. Selama ini 75 tahun inilah terfokus hanya pada badan sungai. Jadi ini bukan solusi banjir, tapi ini solusi dampak banjir itu sendiri. Logika berpikir. 1. Bencana banjir itu akibat. 2. Akibatnya adalah peningkatan debit. 3. Debit meningkat akibat peningkatan koefisien runoff. 4. Koefisien runoff meningkat akibat kerusakan das. 5. Kerusakan das akibat hutan ditebang, dibakar, alih fungsi lahan, seperti hutan, sawah, ladang, perkotaan, dan lain-lain. Peningkatan debit di sungai akibat runoff dibuang. Jadi solusi banjir adalah penurunan debit melalui kebijakan menyimpan hujan, pola lama membuang hujan, programnya solusi banjir, pola lama pengendalian banjir. Nah, itulah pola pikir, logika berpikirnya. Nah, ini evaluasi kegiatan pola lama, kebijakan drainase konvensional, programnya pengendalian banjir yang sudah saya jelaskan. Jadi 75 tahun sudah kegiatan tersebut dilakukan. Tetapi bukan solusi banjir. Karena solusi banjir adalah penurunan debit. Makanya selama ini banjir selalu meningkat. Karena solusinya belum dilakukan perbaikan. Penyebabnya belum dilakukan perbaikan. Ini rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional, webinar nasional 18 Februari 2001 oleh Bapak Sukmaji Indro Cahyono. Nah, saya sependapat dengan beliau. Penanganan masih menggunakan pendekatan lama, terlalu bersifat struktural dan teknis, penanganan gejala dan bukan akar masalahnya. Nah, akar masalahnya tadi penyebabnya belum diperbaiki. Minimnya upaya non-struktural atau non-teknis. Upaya non-struktural hanya dalam wacana dan belum implementatif. Nah, ini saya sangat setuju dengan rekomendasi Bapak Sukmaji. Nah, seperti ini. Selama 75 tahun solusinya adalah untuk dampak banjir, ini 100%. Ini baru 2015 dilakukan. Nah, ini selama 50 tahun. Kegiatannya seperti ini. Harusnya, ya ini, solusi banjir itu harusnya ini, pengelolaan das. Ini paling utama, aturan tata guna lahan, pengendalian erosi. Ini hasil penelitian oleh KLHK, solusi banjir, kewenangan KLHK. Jadi, restorasi das Ciliwung. Rekomendasi konservasi tanah dan air tidak cukup hanya dilakukan di das Ciliwung saja, karena kontribusi banjir dari das di luar Ciliwung mencapai 76% terhadap banjir Jakarta.
Ini bukti penelitian merekomendasikan perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Nah, ini non-struktural pada halaman 89. Ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2014, lampiran 1. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalirkan secepatnya ke sungai. Namun, diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Nah, kalau mutlak harus tidak bisa ditawar lagi. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrem seperti di Indonesia. Di halaman 4, lampiran 1. Nah, itu permennya ada. Kemudian ini imbuan beliau, statement beliau pada tahun 2020, Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management yang bertujuan recycle water yang tidak ada runoff, efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini buku saya, Hujan Harus Disimpan. Saya terbitkan tahun 2015 berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Pemahaman Surat Ar-Ra'd oleh Joko Suryanto M.Eng. Nah, ini sinkron dengan Smart Water Management. Berarti apa yang saya jelaskan secara detail tadi, hujan memang harus disimpan dan solusinya sampai saat ini belum dilakukan, yaitu restorasi das yang kritis. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.